Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya punya satu produk baru lagi yang akan saya bahas di video saya kali ini. Itu dia CCTV, IP kamera CCTV dari EZVIS atau SVIS. Ini IP kamera outdoor. Yang di video saya sebelumnya saya ada singgung kamera ini dia tahan cuaca, bisa boleh kena air, bisa kena hujan, bisa kena panas ya. Kita langsung lihat saja isi dalamnya seperti apa. Dan untuk kamu yang baru saja ketemu dengan channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya. Oke, kita langsung unboxing EZVIS C3WN. Waduh, jatuh. Ini kartu garansi dari VisiLink ya. Template drill, ada template drill, jadi kalau kita mau masang dia di tembok, ini ada templatenya untuk kita ngebor. Manual book, penutup kabel, adaptornya sudah dibawain juga, visor. Dan ini dia kameranya. Ini kamera EZVIS C3WN, IP kamera CCTV outdoor yang bisa connect via WiFi maupun via kabelan. Nah, di video saya kali ini saya akan bahas cara setting EZVIS C3WN dengan via WiFi saja. Karena kalau kabelan caranya sama saja, relatif lebih gampang pakai kabelan, jadi saya setting pakai WiFi saja. Sini ada tempat micro SD-nya ya, micro SD kita bisa pasang di sini. Kita harus buka ini pakai obeng di dalam paket penjualannya tidak dibawakan obeng. Waduh, kebesaran obengnya, nggak bisa buka, takutnya bautnya nanti rusak. Jadi untuk di video saya kali ini saya nggak pasang micro SD-nya. Nah, ini adaptornya, kita langsung power on aja kameranya untuk bisa kita setting, kita konfigurasi connect ke jaringan WiFi. Yes, kita power on. Ya, dia sudah nyala. Oh ya, ini tombol resetnya ada di luar, jadi memudahkan kita kalau kita mau ngereset kamera ini. Nggak perlu kita harus buka baut untuk kita reset. Untuk kita setting pertama kali, mungkin kita perlu reset dia nanti ya. Kalau dia nggak bisa connect ke jaringan, saya sarankan untuk kita reset dia dulu. Nah, kameranya sudah on dan juga sudah nyala indikator biru. Oh ya, kamera ini cuma one way communication, jadi dia nggak keluar suara, nggak ngoceh. Biasanya kalau kamera EZVIS baru nyala kan dia ngoceh, keluar suara. Tapi suaranya kamera ini cuma ada mic-nya saja, jadi untuk orang yang memantau dia lewat aplikasi itu saja yang bisa dengar suara di sekitarnya. Dia sudah 2 megapiksel ya, 1080p. Jadi 2 megapiksel itu seperti apa? Kalau kamu nonton YouTube di setting resolusi 1080p, ya itulah hasilnya, kurang lebih seperti itu. Nah, dia sudah on. Ya, seperti biasa kita buka aplikasi EZVIS yang sudah di-download. Kalau kamu belum download, kamu bisa cari di Play Store. Ini dia EZVIS. Karena saya sudah download, saya langsung buka saja. Caranya gampang sekali, sama seperti kamera-kamera EZVIS yang sebelum-sebelumnya ya. Ini setelah tampil kayak gini, kita langsung tekan tombol plus saja. Nah, banyak yang tanya ada berapa banyak kamera yang bisa ditambahkan di aplikasi EZVIS. Jawabannya bisa sampai banyak sekali kamera. Yang pernah saya tambahkan itu sampai 20 kamera dalam satu aplikasi. Berbagai jenis kamera EZVIS. Oke. Nah, ini sekarang saya tambahkan kamera. Dia minta scan barcode. Scan barcode, barcode-nya itu ada di sini. Di sini tempat barcode-nya. Ya. Di sini kita bisa scan dia. Nah, sudah scan. C3WN, terus device is power on, kita centang. Oke, terus next. Indikator flash is blue ya, indikatornya sudah warna biru klip ya. Centang, next. Terus ini kita silang aja, kalau tampil seperti ini kita silang saja. Nah, ini diminta isikan password WiFi kita. Silakan diisikan password WiFi-nya sesuai dengan
WiFi yang ada di rumah. Nah, ini untuk yang versi baru aplikasinya diminta kita untuk connect ke kameranya SVIS. Jadi kameranya ini dia nyebarkan signal WiFi, kita diminta connect, kita pencet connect aja. Connection successful. Nah, kalau sudah, next. Ya, jadi syaratnya satu, kalau kita mau nambahkan via WiFi, nama WiFi tidak boleh disembunyikan. Jadi nama WiFi harus tampil karena kamera tidak bisa menambahkan koneksi WiFi secara manual. Beda dengan handphone, kita bisa cari add namanya manual ya. Nah, setelah itu kita next. Yes. Device is configuring 17%, 18%. Kalau kita input kata sandinya benar, dia pasti langsung connect ya. Dan pastikan seperti tadi saya bilang, nama WiFi tidak boleh disembunyikan, harus tampil. Sudah berhasil kita tambahkan ke jaringan. Ini sudah bisa kita akses, sudah kelihatan wajah saya di sini. Nah, ini device QR code. Saya sarankan untuk kita save. Kenapa kita save? Untuk besok-besok kalau misalnya kita mau nambah kita mau reset ulang, kita mau nambahkan dia lagi, kita punya QR code-nya ya, karena kita nggak perlu menurunkan kameranya, kita bisa tambahkan langsung. Audio off by default, kita coba on kan audionya. Halo, kita coba on kan. Terus dia ini Cloud Play, kita ada free trial. Jadi Cloud Play itu untuk kita nyimpan dia di penyimpanan awan istilahnya, tapi ini berbayar. Ini saya hilangin aja tangannya karena dia perlu credit card. View device, yes, ini hilangin aja free trialnya, tinggal kita silang. Oke, nah sudah bisa kita pantau kameranya. Ya, dia satu arah saja ya. Di sini nggak keluar suara. Jadi, halo. Nah, suaranya cuma ada di handphone. Kalau kita nggak ada pilihan untuk kita mau komunikasi dua arah di sini. Ya, jadi dia memang cuma one way communication. Kita bisa dengar suara di sekitar, tapi kita nggak bisa ngobrol sama orang yang terpantau oleh kamera ini. Jadi kurang lebih seperti gitu. Ini dia ada resolusi yang bisa kita pindah ganti-ganti. Ini ada Ultra HD. Ultra HD itu dia full 1080. Matikan lagi suaranya biar enggak hanya. Oh sorry, matikan suaranya dari sini, audionya di off ya. Nah ya, jadi dia Ultra HD. Ultra HD itu full 2 megapiksel. Terus dia ada ini settingan-settingannya. Status slide-nya bisa kita matikan, status slide-nya kalau kita nggak mau dia kelihatan lampunya nyala ya. Status slide bisa kita matiin. Nah, kalau kita matiin status slide-nya, dia lampu biru yang ada di sini bakal mati juga ya, kayak gitu. Nah, terus alarm notification itu kita disable. Jadi alarm, dia bisa ngasih alarm juga kalau misalnya ada deteksi gerakan, dia bisa ngasih alarm ke aplikasi. Nah, ini device version dia ada versi terbaru, bisa kita update. Kalau mau kita update ya, upgrade bisa, tinggal kita upgrade saja, pastikan dia yang terbaru, upgrade now. Dia lagi jalan, bisa kita tinggal. Nah, ini image encryption ini kalau kita misalnya mau login di 2 HP atau lebih, biasanya banyak yang tanya, bisa login di banyak handphone nggak? Jawabannya bisa. Cara paling gampang itu adalah dengan kita login menggunakan akun yang sama. Jadi kita nggak perlu buat akun beda-beda, misalnya suami dengan istri akunnya beda-beda gitu ya. Dengan anak saya rasa nggak perlu, disamakan saja akunnya untuk lebih memudahkan. Kalau misalnya mau dibedakan, kakak dengan adik kebetulan rumahnya beda misalnya gitu, di rumah ada CCTV sendiri, terus tapi misalnya di rumah orang tua ada CCTV yang mau dipantau bersama, ya itu kita bisa buat akun yang berbeda, nanti kita pakai sistem sharing. Tapi untuk lebih gampangnya, kita mau akses di beberapa HP pun bisa, login saja dengan akun yang berbeda. Nah, image encryption kalau kita
biarkan dia on saat kita login di handphone yang lain, di handphone yang berbeda, kita mau minta buka pantau kameranya, itu dia bakal minta verification code. Verification code tuh ada di barcode sini. Bisa kita lihat di sini about ya. Nah, ini ada device QR code. Di situ ada verification code-nya yang bisa kita tambahkan gitu. Untuk misalnya di handphone yang satunya, handphone yang lain yang mau ikut memantau CCTV ini. Nah, itu image encryption. Flip image untuk kita putar dia image-nya, terus ada sleep mode. Kita coba sleep mode-nya. Biasa sleep mode itu di tipe kamera yang SVIS C6CN atau C6N, dia ada sleep mode. Jadi lensanya bisa ketutup. Kalau misalnya kita taruh di kamar, saat kita pergi kerja untuk mantau anak, kita on-kan. Saat kita tidur, ingat sleep mode-nya di on-kan. Jangan sampai nanti kita tidur sama pasangan terus terjadi sesuatu masih bisa kelihatan ya. Ditutup saja sleep mode. Kita coba sleep mode di sini. Apa yang terjadi? Oh ya. Nah, kalau kita sleep mode, dia di layar pun dia nggak nampil apa-apa. Untuk kita buka, dia tap to wake kita buka. Nah, kita tap to wake, dia langsung muncul lagi ya gambarnya seperti gini. Bisa ngeliat wajah saya. Oke. Nah, ini kalau kita mau posisi tidur bisa juga seperti gini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini bisa tampil 4 kamera dalam satu layar sekaligus. Kebetulan saya ada beberapa kamera SVIS yang saya pakai. Jadi kita coba tampilkan yang lainnya. Nah, misalnya ini yang di toko. Nah, terus ada juga yang ini di toko saya juga. Yang satunya 4 kamera dalam satu layar bisa tampil bersamaan seperti gini dan bisa kita pantau bersama ya. Oke, nah terus ini kita bisa tampilkan screenshot ya. Kita mau screenshot kondisi saat ini, kita langsung pencet aja ini. Nah, dia langsung screenshot ya. Bisa kita share lewat WA, lewat Telegram atau aplikasi lainnya bisa. Nah, terus juga ada untuk nge-record di handphone. Jadi kondisi saat ini kita record di handphone ya. Ini bisa juga dengan tombol ini. Oke. Nah, terus dia punya fitur-fitur lainnya karena kamera ini cuma dia nggak bisa geleng-geleng, nggak bisa angguk-angguk, cuman satu arah saja. Cuman dia menangnya tahan air. Jadi kita pasang di depan rumah misalnya, tempat yang kena hujan, dia nggak masalah, nggak bakal rusak kamera ini. Sekian video unboxing dan cara setting kamera SVIS C3WN ya. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Pertanyaan apapun tentang CCTV, silakan komen di bawah sini, saya akan jawab sebisanya ya. Dan pastikan kamu like video ini, kamu share dan juga kamu subscribe video ini supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.